Pemirsa, berikut kita simak wawancara eksklusif kami bersama Danrem 163 Wirasatya, Kolonel ARH IGD Widiana SH dengan topik sinergi dalam menjaga stabilitas keamanan Bali. Om Swastiastu. Swastiastu. Salam Indonesia. Pemirsa, apa kabar Anda? Kembali berjumpa dengan saya Juru Jumiwi dalam program wawancara eksklusif. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Komandan Korem 163 Wirasatya, Bapak Kolonel Arhanut IGD Widiana SH. Rahajeng Sapunapi Gatre, Komandan. Becik, iya. Ini senang sekali kami diterima di akhir tahun, di penghujung tahun. Bagaimana kabarnya, Komandan? Ya, sampai saat ini kami baik-baik saja, Juru. Di sini ya cukup nyaman. Cukup nyaman di Bali. Ya. Baik. Nah, ini kalau diingat lagi, kebetulan Komandan bertugas di Bali itu sebagai Putra Bali itu kalau tidak salah dari tanggal 1 April 2017 ya, tahun sekali. ini. Betul sekali. Iya, sampai dengan hari ini apa ini kendala bertugas selama di Bali, Komandan? Bisa diceritakan? Baiklah, Juru, saya akan coba menjawab. Kalau pengalaman yang kami laksanakan, yang telah kami lalui, saya pikir kalau kendala yang berarti, saya rasa tidak ada. Cukup berarti. Ya, kendala-kendala kecil itu biasa. Tapi dengan kearifan lokal, kemudian dengan sinergi antar instansi, semuanya itu bisa kita selesaikan. Baik, jadi tidak ada kendala berarti. Saya rasa menurut saya belum ada saya temukan kendala yang berarti. Baik, ini terkait dengan kalau kita berbicara kondisi Pulau Bali sebagai pulau internasional, Komandan. Jadi perhatian internasional tentunya banyak sekali dan keamanan menjadi satu faktor yang sangat-sangat krusial. Bagaimana Komandan melihat keamanan Bali, potensinya dan cara mengantisipasinya seperti apa? Sampai saat ini kami rasakan di Pulau Bali ini, Denpasar khususnya, saya rasakan cukup stabil ya, cukup aman. Hanya memang kendala sedikit saja itu yang terjadi di Karangasem, tapi itu kan sebenarnya terlokalisir. Betul. Hanya dalam radius 8 km dari puncaknya ya, dari kawahnya. Kami kan bekerja di wilayah seluruh Provinsi Bali, di mana di bawah kami itu ada 8 kodim. Kami sudah keliling semua, kami lihat di tempat-tempat lain aman, cukup aman. Jadi silakan kalau mau datang wisatawan, baik dalam negeri maupun luar negeri, saya rasa cukup aman dan infrastrukturnya sudah tersedia semua. Jadi sebenarnya tidak ada masalah yang berarti? Saya rasa tidak ada masalah yang berarti, karena juga pemerintahan di sini, asosiasi daripada pariwisata, pengusaha pariwisata, semuanya saya rasa sudah siap. Sudah melakukan sinergi. Ya. Nah, kalau berbicara tentang sinergi ini, Pak Gede, ini lebih akrab disapa Pak Gede, ya. Jadi sinergi antara TNI, kemudian kepolisian dan juga masyarakat dalam menciptakan Bali yang aman dan kondusif itu seperti apa? Ya. Baiklah, Jero, saya coba menjelaskan. Memang kami kan TNI, Polri, instansi pemerintahan daerah dan yang lainnya itu kan memiliki tugas pokok dan fungsi masing-masing. Tentunya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya kita perlu bersinergi, karena dengan bersinergi ini kita bisa saling menutup kelemahan dan bisa mengeksploitasi kelebihan. Nah, selama ini kami rasakan cukup bagus sekali sinergi di sini. Bahkan kami sering berkoordinasi secara langsung, baik itu di tingkat pimpinan maupun sampai di tingkat personil yang di ujung atau yang di lapangan ya. Contohnya misalkan bagaimana menciptakan kondusivitas wilayah. Kami ada yang namanya melaksanakan patroli ya. Patroli kita istilahkan ini dari Panglima. Istilahnya patroli kongko-kongko apa itu? Jadi kita bersama-sama, baik itu dari anggota kami Babinsa, Babin Kamtipmas, kemudian Pecalang, kemudian dari ormas yang resmi, kemudian dari Pemda, ini duduk-duduk, kemudian ngopi-ngopi, setelah itu bergerak. Kita mengecek misalkan di lokalisasi penduduk pendatang. Nah, kita di sana mengimbau, mengingatkan, bahkan kalau yang ada pelanggaran hukum kan di situ ada Babin Kamtipmas yang bisa menindaklanjuti. Sehingga dengan demikian bisa menciptakan rasa aman di masyarakat. Nah, ini kami laksanakan setiap hari di seluruh Pulau Bali.
Demikian kira-kira Jero. Jadi ada satu perhatian khusus sebenarnya atas kejadian atau peristiwa awas dari Gunung Agung ini ya. Kalau itu kan saya rasa sudah dikelola dengan baik, Jero. Jadi contohnya adalah Komandan Kodim di Karangasem saat ini kan ditunjuk sebagai IC atau Komandan Tanggap Darurat Siaga Bencana, dan sudah melaksanakan tugasnya dengan baik, berkoordinasi dengan Polres setempat, kemudian juga dengan Pemda setempat, itu dikelola dengan baik. Apalagi kalau saya lihat sistem di masyarakat di Bali ini kan sangat-sangat bagus ya, sangat terstruktur sehingga mengelolanya tidak terlalu sulit. Artinya kita tidak perlu sampai yang paling bawah, kita ke Bendese, misalkan ke Kelian Adat atau ke Perbekal misalkan, ini sudah bisa mengelola sampai ke bawah ini, sehingga mudah pengaturannya. Yang mudah-mudahan dengan situasi seperti ini apapun yang terjadi kita siap di lapangan. Lagi pula kan itu hanya radius 8 km saya tegaskan tadi. Jadi yang lainnya cukup aman. Pulau Bali di lainnya silakan aja aman. Boleh lihat kalau mungkin Jero jalan-jalan kemana lihat aman-aman saja. Saya sudah melihat semuanya. Sudah berkeliling. Sudah, saya sering berkeliling. Karena saya ingin melihat secara langsung. Jadi tidak hanya laporan di atas meja, tapi kita ingin melihat secara langsung. Apalagi kan kalau Pulau Bali ini sangat mudah dijangkau oleh jalan darat kan, infrastrukturnya sudah bagus, ke seluruh Bali gampang. Demikian. Baik, ini Pak Gede, ini menarik sekali karena Pak Gede adalah putra Bali dan kebetulan juga saat ini sedang bertugas di Bali. Apa sesuatu yang spesial dari masyarakat Bali ini di antara banyaknya pengalaman Pak Gede yang sudah berpindah tugas di banyak tempat seperti itu? Yang pertama, yang sangat positif yang saya lihat, masyarakat Bali itu dia nasionalis. Ya. Kemudian sangat terbuka dengan keberagaman. Kita bisa lihat di mana-mana kan. Ya. Masyarakat Bali itu sangat welcome, sangat bisa menerima dengan perbedaan, dengan keberagaman. Saya rasa nggak ada masalah. Saya lihat, nah, itu cukup unik. Itu yang pertama. Yang kedua, struktur masyarakat Bali tadi. Jadi sampai dengan ke desa-desa dia ada banjar, ada adat, ada banjar dinas, ada banjar adat. Ini kan pengelolaan cukup baik saya lihat. Dan ini ada sih di tempat lain saya temukan juga, tapi tidak sekental di sini. Inilah yang membuat sistem itu sangat berjalan dengan baik, sehingga apapun saya lihat petunjuk arahan dari pemerintahan daerah sangat mudah diimplementasikan di Pulau Bali. Baik, ini kalau melihat kebetulan kita berada di penghujung tahun, kalau melihat tahun 2018 yang sesaat lagi di depan mata itu, apa yang menjadi tantangan sekaligus perhatian atau fokus dari Korem sendiri yang Bapak pimpin? Baik, jadi begini Jero, sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, utamanya kita melaksanakan tugas itu kan salah satu dengan operasi militer selain perang. Di antara kita membantu pemerintahan daerah dan membantu Polri. Tahun depan ini kan kita sudah tahu bersama bahwa akan ada pesta demokrasi yang besar ya. Betul. Yaitu pemilihan kepala daerah langsung gubernur dan 2 kabupaten, baik itu Kabupaten Gianyar maupun Kabupaten Kelungkung kan begitu. Tentunya ini saya mengimbau kepada seluruhnya stakeholder, seluruh masyarakat, instansi, mari kita sama-sama menciptakan Bali yang aman. Silakan, kami netral. Kami dalam posisi netral, silakan berpesta demokrasi, memilih pemimpinnya silakan pilih dengan baik, laksanakan dengan baik. Hanya kami tetap concern masalah pengamanannya. Jadi kami siap membantu segala kemungkinan baik Polri maupun pemerintahan daerah dalam rangka menciptakan pilkada yang aman. Seperti itu, aman, kemudian berkualitas demikian. Baik. Terakhir ini Komandan, apa harapan di tahun 2018 yang mungkin Komandan bisa sampaikan kepada masyarakat? Ya, harapan kami dengan sekarang ini kan media sosial ini sangat mudah sekali, banyak berita-berita yang palsu atau kita istilahnya hoak. Betul. Mari kita sama-sama mengelola yang baik, karena pariwisata itu ibaratnya kan kesejahteraan. Kesejahteraan itu dia kalau kita ada mata uang, itu ada 2 sisi mata uang. Yang pertama adalah kesejahteraan, yang kedua keamanan. Ini tidak bisa sendiri-sendiri. Iya. Kalau dia aman, kita bisa menciptakan sejahtera. Kalau sejahtera juga begitu. Sehingga untuk menciptakan keamanan, mari kita kelola informasi maupun isu itu kita kelola dengan baik. Kalau tidak tahu,
Jangan mudah men-share, tanya dulu, yakinkan, bisa periksa tanya kemana-mana, atau percaya sama pemerintah. Apapun yang dikatakan pemerintah, disampaikan, mari kita percaya, sehingga bisa tercipta situasi yang kondusif. Karena dengan kondusif, tentunya wisatawan akan mudah datang ke Bali. Kalau wisatawan datang ke Bali, berarti kan kita sejahtera, demikian. Baik. Gitu. Baik Komandan, terima kasih banyak atas Sama-sama. bincang-bincangnya dan Ya. sekali lagi terima kasih kami sudah diterima di sela-sela Ya, sama-sama, kesibukannya. Jo. Mudah-mudahan 2018 makin baik tentunya dan sehat terus Komandan Ya, untuk menjaga terima keamanan kasih. Bali. Ya, Baik. terima kasih. Pemirsa, demikian tadi bincang-bincang eksklusif kita bersama Komandan Korem 163 Wirasatya dan saya Jero Jumiwi pamit undur diri, saya tutup dengan para pesanti. Om Santi Santi.